Dewan juri yang saya hormati, sahabatku penerus bangsa, insya Allah calon-calon penghuni surga, penghuni Taman Firdaus tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di panggung ekspresi nan mulia ini, perkenankan saya menyampaikan pidato yang berjudul Pemuda Konservator Nilai Pancasila. Sebagai upaya untuk mengingatkan diri saya dan sahabatku pelajar tercinta menuju generasi berkarakter Pancasila, sehingga kelak mampu mengemban estafet kepemimpinan yang amanah dengan berselimut nilai-nilai luhur berbangsa dan bernegara. Generasi muda merupakan generasi harapan bangsa. Jika sebuah bangsa memiliki generasi muda yang tangguh, maka bangsa itu akan kokoh adanya. Dan begitu pula sebaliknya. Majunya sebuah negara berada dalam genggaman generasi mudanya. Saudara, mari kita ingat kembali pesan sang proklamator Bung Hatta. Jatuh bangunnya negara ini sangat bergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan seuntaian pulau di peta. Saudaraku, camkan itu. Dewan juri, sumber teladanku. Berbagai media tidak henti-hentinya menginformasikan terkikisnya nilai karakter Pancasila di berbagai lapisan masyarakat. Rupanya krisis Pancasila semakin memprihatinkan di negara kita. Hingga entah kapan nilai Pancasila semakin kokoh pada Ibu Pertiwi ini. Mulai dari merebaknya kasus penyalahgunaan narkoba, kasus tawuran baik pelajar maupun antar komunitas masyarakat, dan kasus korupsi yang triliunan. Terlebih lagi di masa pandemi yang sungguh memilukan dan memalukan. Sungguh miris, bukan? Sampai-sampai seorang pemimpin mengambil kesempatan dalam kesempitan di tengah pandemi COVID-19. Saudaraku, akibat rusaknya moral seorang pemimpin inilah mereka tidak sadar apa yang mereka perbuat. Dengan melakukan tindakan korupsi berarti mengkhianati sumpahnya sebagai seorang pemimpin dan mempermalukan diri sendiri, juga keluarga, bahkan anak cucunya. Dan inilah yang merusak keluhuran nilai Pancasila. Saudara, rusaknya moral seorang pemimpin ini dapat disebabkan oleh pengaruh lingkungannya, pendidikan di usia mudanya, penyelewengan terhadap Pancasila, atau mental kerupuk sejak di usia mudanya. Mental yang ingin kaya raya, tetapi tak ingin bekerja keras, bahkan hanya berpangku tangan saja. Mental yang semacam inilah mental pemimpin yang menghambat pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Setuju teman-teman? Setuju. Yang keras, setuju teman-teman? Setuju. Maka nilai Pancasila harus kita implementasikan dalam sendi-sendi kehidupan. Para tokoh bangsa yang merancang dasar negara fundamental ini harus kita maknai secara serius. Jika Indonesia ingin menjadi negara maju, maka perbedaan harus kita jadikan alat pemersatu. Jika Indonesia ingin menjadi negara yang semakin terdepan, maka rapatkan barisan sehingga Pancasila mengikat kita dalam salah satu silanya, yaitu persatuan Indonesia. Pemuda bisa apa? Pemuda bisa melakukan banyak hal dalam menjalankan nilai Pancasila. Pemuda bisa apa? Akan menjadi mantra yang luar biasa jika dilakukan secara bersama-sama. Maka dari itu, peran kita sebagai generasi muda harus berkontribusi aktif dalam menjadi agen konservasi nilai karakter Pancasila.
Tentunya dengan kembali menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Setiap generasi yang menjalankan nilai ini bersatu dengan masyarakat, mempunyai satu hati dan satu sikap dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Dewan Juri, sumber inspirasi. Bumi ini titipan anak cucu kita. Tentu kita juga harus menjaga dan membangunnya untuk anak cucu kita. Maka dari itu, setiap jengkal bumi ini akan aku pertaruhkan dengan aku punya nyawa. Sahabatku sebangsa dan setanah air, mempertahankan jati diri bangsa merupakan karakter bangsa Indonesia sendiri. Ingatlah, jika Pancasila hanya ucapan, bendera merah putih hanya sekedar kibaran, nyanyian lagu Indonesia Raya dianggap biasa saja, pemuda-pemudi Indonesia hanya menjadi tontonan bukan tuntunan, dan nasionalisme hanya sekedar pernyataan, maka harkat martabat bangsa Indonesia akan runtuh di mata dunia, dan itu tidak kita inginkan. Bung Karno pernah berkata, "Saudaraku, jikalau aku misalnya diberikan 2 hidup oleh Tuhan, maka 2 hidup ini pun akan aku persembahkan kepada tanah air dan bangsa." Tugas utama kita adalah belajar, dan terus belajar untuk menggali ilmu dunia akhirat setinggi-tingginya. Percayalah, dengan ilmu yang bermanfaat, kerja keras, nilai Pancasila, insya Allah kelak kita bisa apa-apa, dan kita bisa punya apa-apa. Kun fayakun adalah urusan yang maha kuasa. Urusan kita adalah melakukan yang terbaik. Jamil Az-Zaidi pernah berkata, kita boleh miskin harta, tapi jangan miskin cita-cita. Mari kita tanamkan nilai Pancasila dalam aliran darah kita. Tentu mulai saat ini, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan diri kita, mau siapa lagi? Saudaraku, terimalah pantun saya. Sungguh indah burung yang terbang, hinggaplah ia di atas batu. Jika ucap anak muda tak bisa lagi kita pegang, bagaimana bangsa ini menjadi maju? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.